Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Terima kasih pada sore hari ini bisa hadir pada acara serah terima program bantuan usaha mikro kecil PT Surveyor Indonesia cabang Balikpapan. Seperti yang kita ketahui bahwa UMK, usaha mikro kecil, ini adalah bagian dari tanggung jawab PT Surveyor Indonesia sebagai BUMN membina usaha-usaha kecil di lingkungan kerja kami. Wilayah kami ada sampai Kalimantan Timur. Sebelum acara pada sore ini dimulai, terlebih dahulu mari kita buka acara malam-malam ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Sayyidina walahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan. Baik, sebelum acara dimulai, terlebih dulu saya perkenalkan masing-masing calon mitra binaan mitra PT Surveyor Indonesia untuk tahap yang kedua ini. Ini adalah tahap kedua tahun 2021, jadi bukan tahun 2022, karena kontraknya itu per tanggal 27 Desember. Jadi per tanggal 27 Januari ini sudah mulai mengangsur. Sebenarnya program ini rencananya kami salurkan di bulan Desember sesuai yang pernah kami sampaikan. Namun karena beberapa faktor di bulan Desember ini banyak pekerjaan akhir tahun, juga ada audit, persiapan audit, dan kami juga kemarin di akhir tahun banyak sekali kegiatan, akhirnya baru hari ini bisa disalurkan. Tapi jadi program bantuan UMK ini adalah tahun 2021. Kontraknya nanti per tanggal 27 Desember, dari Januari ini sudah mulai mengangsur. Jadi anjurannya jangan sampai telat, paling lambat per tanggal 27 itu sudah ada anjuran. Nanti saya kasih kontraknya kepada calon mitra binaan. Ada total 7 mitra binaan pada tahap kali ini. Yang dua ini masih belum datang, yakni Ibu Dia sama Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ini peternak tani, mungkin kenal Ibu yang di kilo 15 ini. Beliau tadi sebenarnya sudah mau hadir di kali ini di sini, cuman karena beliau masih ada kesibukan, bahkan jam 4 tadi masih di kebun, beliaunya masih belum bisa ninggalkan kebun. Jadinya beliau minta hari besok untuk diserah-terimakan. Sambil menunggu Ibu Dia, kita mulai aja acaranya. Saya kenalkan, sebelah kanan saya ini adalah Mas Aliansyah. Beliau usahanya R dan R, jahit dan bordir. Domisilinya di kilo 1 dekat kantor pos, ya, kantor pos di kilo 1. Kalau Bapak Ibu mau jahit bisa ke Mas Aliansyah. Iya, bisa tukar. Iya, di sana beliau juga melayani jahit seperti biasa umumnya, ada motong dan lain-lain, juga melayani bordir dan Untuk di samping beliau Ibu Asda Yanti, beliau ini usahanya
Bu N, namanya agak susah ini. Beliau ini punya usaha sulan tumpar ya, sulan tumpar. Jadi beliau juga salah satu pengrajin di Balikpapan, khususnya kaitan di sulan tumpar. Produknya macam-macam, ada dompet, tas, dan lain-lain. Nanti bisa share sama beliau untuk kayak apa, sama sulam. Di samping Bu ada Yanti, ada Ibu Wisna Pati. Beliau ini usahanya rumah jahit Wisna di kilo 11. Beliau ini usahanya bordir dan ya buat pengrajin juga. Di sini beliau produknya banyak digunakan oleh UKM-UKM di Balikpapan kaitannya dengan hasil bordirnya Ibu Wisna. Di depan Bu Wisna ini ada Ibu Hari ya. Sebenarnya di sini kebetulan kembang kapur BEM ini adalah sama Pak Sutrisno. Ada beberapa sektor luar biasa ini. Ada sektor peternakan, perikanan, dan pertanian, dan perkebunan. Ada banyak ya kayak pertaniannya beliau ini kayak jagung ya, terus multikultural ini. Ada bibit ikan gurami. Dua asli, jadi beliau juga sebenarnya dalam hal ini Pak Hari Santoso yang mestinya hadir pada sore hari ini, tapi karena beliau hari-harinya di kebun dan kebunnya ada di mana Ambarawang Darat di Samboja ya, Kutai Kartanegara, jadi lumayan cukup jauh, jadinya beliau diwakilkan oleh istrinya yang kebetulan di sini di Balikpapan. Jadi ya. Baik, di samping Ibu Hari ada Mbak Putri Asar Sasalbi. Iya, Sasalbi. Beliau ini adalah putri dari Sadarudin. Soalnya nama-namanya agak-agak lupa sih. Ya. Sebenarnya ini usaha keluarga yang cukup pengrajin, dan anaknya ini dikader oleh bapaknya untuk mengelola usaha pengrajin. Di usahanya ini Alam Saifah Art ya. Ini darulang kayu nggih. Ukir kayu nggih. Nggih. Juga batik nggih. Juga beliau juga batik. Di sini nanti kita tunggu ada Ibu Dia. Ibu Dia ini insya Allah sebentar lagi datang. Beliau sama kayak Pak Sadarudin, beliau usahanya Kurnia WP Batik. Beliau domisilinya di Batu Ampar. Beliau pure produksi batik di Balikpapan sini. Mungkin kalau kaitan dengan Pak Sadarudin sendiri masih ada kaitan batik ini, mungkin masih ada kaitan sama Ibu Dia, jadi nanti kedepannya bisa saling sharing dan mudah-mudahan batik di Balikpapan bisa semakin berkembang. Dan satu lagi Pak Sutrisno, beliau ini sama kayak Pak Hari. Baik, untuk
acara selanjutnya kita langsung saja. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak waktu karena ini acaranya cuma tanda tangan secara simbolis. Ini ada 7 kontrak yang nantinya mohon silakan dipelajari. Nanti di sini ada 2 rangkap, masing-masing nanti ditandatangani. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam pengajuan kali ini mungkin tidak bisa sesuai misalnya sama permohonan ya, karena kemarin sebenarnya kami dari cabang sudah mengusahakan permohonan dari Bapak Ibu bisa sama yang dimohonkan, dan bahkan kami kemarin pengajuannya semuanya sama sesuai sesuai di dalam proposal. Contohnya kali ini saya sampaikan bahwa misalnya Pak Aliansa kemarin ngajukan 25, alhamdulillah diterima 25 juta. Ibu Ada Yanti mengajukan 20 juta juga disetujui 20 juta. Ibu Wisna juga 25 ya, disetujui 25. Dan untuk Pak Hari kemarin ngajukan sekitar 65 aja. Yang 5. Jadi kemarin kami ajukan, saya survei dan melihat kondisinya saya ajukan 50 juta. Tapi karena kondisi saldo di SI secara keseluruhan ini kan akhir tahun, kami kemarin diminta target dari total 60 target PT SI tahun ini nyalurkan keseluruhan ke 66 mitra binaan. Ini target dari KPI, dan itu baru 21 yang baru disalurkan, baru mitra binaan. Monggo. Nggih. Nggih. Jadi kemarin karena kemarin saya ajukan 50 dan kemarin ada jawaban dari pusat bahwa dananya itu ada dibagi agar tercapai target KPI itu tersebut. Jadi bisa 66 itu tercapai dan dananya dibagi. Pada akhirnya disetujui 35. Enggak apa-apa nggih. Demikian juga sama dengan Pak Sadarudin dengan Mbak Putri kemarin ngajukan 50 nggih, atau 75 saya lupa. Itu sudah kami ajukan, tapi juga di ACC 35 juta kemarin hari ini. Jadi 35 juta yang disetujui. Ini murni pure karena pertimbangannya adalah memang dana yang tersedia itu harus dibagi ke mitra binaan. Saya pandemi jadi tidak sesuai sama target, jadi dana yang sudah masuk itu kita gulirkan kembali ke mitra binaan yang baru, dan dengan jumlah yang sekarang ini akhirnya ada sedikit mungkin tidak sama. Demikian juga ini sama datang kepada Ibu Dia, ini usahanya batik, Kurnia WP batik, di domisinya di Bata Ampa. Beliau ini asli Jawa, tapi lahirnya di Ambon malah sih. Iya. Tapi beliau di batik cukup luar biasa. Dan Budia disetujui 35 juta. Demikian juga Pak Sutrisno kemarin ngajukan juga 50 juta, ini juga disetujui 35 juta. Jadi rata-rata yang kemarin yang besar rata-rata 35 juta saja. Baik, untuk menyikat waktu ini saya bagikan kontraknya. Ada 2 rangkap, nanti ini masih belum ditandatangani kepala cabang kami nggih, karena beliau masih posisi di luar kota, jadinya
Nah, ini ditandatangani dulu, nanti insya Allah kalau beliau sudah hadir, nanti kami antar ke Bapak Ibu. Ini ada rangkap yang ada saya kasih tanda ini nanti ditandatangani ya. Kalau ada yang punya stempel bisa di stempel di namanya ini. Oke. Ini untuk Bu Dia. Di belakangnya ada tabel angsurannya. Karena kemarin saya jadi rata-rata 3 tahun ya. Karena jadi saya bikin 3 tahun semua kecuali Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ini sudah hampir 3 tahun, beliau pinjamnya setahun, jadi tahun lunas. Dan ini nanti ada cek ini mohon harus dijaga ya, karena cek ini kalau jatuh ditemukan orang di tengah jalan sudah bisa dicairkan, karena ini sudah ditandatangani oleh pimpinan kami, jadi tinggal dicairkan aja ke BRI. Jadi harus betul-betul dijaga, jangan sampai jatuh, jangan sampai dititipkan ke orang lain atau ada coret-coretan nanti. Kalau dicoret-coret ada coretan atau lunset nanti nggak bisa dipergunakan. Dan ini tolong nggak boleh dilipat-lipat ya. Jadi kalau bisa ya betul-betul langsung setor aja ke BRI. Kan situ ada di kontrak itu ada ininya rekening kami di BRI bisa disetorkan ke sana. Boleh setor langsung via ATM juga bisa, disetor ke Bank BRI juga. Yang penting nanti konfirmasi ke kami agar kami bisa dicek nih. Dan di situ tabel angsurannya bisa dilihat, di situ ada pokoknya dan ada jasanya dan jumlah angsuran. Untuk Bu Dia, karena tadi Bu Dia agak terlambat, ini kontraknya sudah per tanggal 27 Desember ya. Terus ini yang tak kalah penting, saya menyampaikan pesan dari pimpinan bahwa program pendanaan UMK ini adalah dana program bergulir. Jadi dana ini, program ini tidak untuk PTSI secara corporate, bahwa dana ini nanti yang kami salurkan ini akan kembali lagi akan disalurkan ke mitra binaan yang lain. Jadi kami harap ansurannya harus tepat waktu, tiap bulan harus ada ansuran, tidak boleh telat, terlambat atau lewat bulan, karena itu nanti akan berpengaruh di kinerja dari Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau semakin ansurannya itu tepat waktu, itu akan berpengaruh ke nanti Bapak Ibu bila mana mau minjem lagi itu akan diprioritaskan. Jadi semakin lancar semakin bagus. Kalau kurang lancar, statusnya itu nanti akan berpengaruh ke usahanya. Dan yang kedua, kami juga menyampaikan selain kami memberikan bantuan pinjaman dengan jasa yang menurut kami kecil ya, itu kami ada program, insya Allah nanti tahun ini ada program pelatihan. Saya harap Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya. Nanti ada pelatihan, monggo diusulkan misalnya pemasaran untuk meningkatkan omset, gimana caranya marketingnya bagus, nanti kita bantu pelatihan itu. Mungkin masalah laporan keuangan yang sederhana itu seperti apa, itu nanti bisa kita monggo diusulkan aja apa aja yang sekiranya mau. Itu yang untuk kaitannya sama pelatihan. Yang kedua yang tak kalah penting adalah kami juga membantu Bapak Ibu kaitannya dengan marketing atau pemasarannya Bapak Ibu, produknya Bapak Ibu. Kami nanti ada program padi UKM. Jadi saya harap saya mewajibkan seluruh mitra binaan yang kali ini harus ikut
program padi UMKM, karena ini programnya BUMN kementerian, jadi semua dimonitoring oleh kementerian. Jadi Bapak Ibu, data usaha Bapak Ibu, transaksi Bapak Ibu lewat padi UMKM bisa termonitor, karena bisa jadi bukan kami yang pesan, bisa jadi BUMN yang lain, karena nanti semua transaksi mutasi semuanya masuk di padi UMKM. Jadi saya harap bisa tergabung di situ. Dan kedua, kami juga ada program, banyak kami ada nanti ada sertifikat halal, misalnya bila mana produknya Bapak Ibu mau membutuhkan sertifikasi halal misalnya. Terus kaitannya itu kan juga penting, kayak misalnya ada ini halal standar SNI juga, kami juga ada semua di seluruh Indonesia. Okay. Okay. Terus kami juga ada pameran, dan pameran ini nanti kami bisa ikutkan produk-produk unggulan di Balikpapan. Selama ini SI cukup tiap tahun rutin ikut pameran Inakraf di Jakarta. Jadi saya harap Balikpapan bisa kontribusi ikut pameran di sana. Dan nanti program-program lain nanti insya Allah kami sampaikan. Dan ini saya harap kali ini kita ada kebanggaan sedikit, hampir 7 mitra binaan ini, 5-nya ini adalah usaha pengrajin, industri kreatif, 2-nya petani, peternak, dan lain-lain. Dan ini mudah-mudahan menjadi UKM unggulan di Balikpapan. Baik, untuk acara selanjutnya yang terakhir sebelum serah terima, ini ada kami untuk keperluan kami sebagai bukti agar kami nanti ada audit, ada sudah kami serahkan, ada tanda terima, cek. Ini kan nanti saya kasihkan ke Bapak Ibu, nanti kami kasih tanda terima. Monggo ditulis di sini tanda tangannya aja. Nah ini cek. Oh enggak harus. Jadi ini kan kami kasih dalam bentuk cek, sengaja kita kasih cek, jadi Bapak Ibu bisa langsung cairkan ke Bank BRI di rekening kami di BRI. Jadi Bapak Ibu datang besok ke BRI, cairkan cek ini di BRI. Nah, kalau misalnya di clearing ke bank lain ya mungkin nunggu 2 hari baru bisa masuk. Tapi kalau saran saya mungkin di proses, tidak harus buka rekening di BRI. Nah, untuk anjuran tiap bulannya ke BRI, dianjurkan di situ ada kontraknya, dan nanti setiap bulannya nanti saya konfirmasikan via WA. Nah, nanti Ibu Bapak saya masukkan ke dalam grup TJSL di Balikpapan. Baik, untuk menyingkat waktu, ini saya serahkan ceknya. Baik, untuk acara yang terakhir, karena tadi sudah saya bagikan ceknya, jadi mohon saya minta untuk tanda terima, ditanda tangani aja di bawahnya sini. Di sini ada Ibu Budia, ada Bu
Adayanti sama Ibu Wisna. Nanti kalau sudah nanti di sininya Putri ya macam di sini. Di situ di kontrak ada nanti, tapi setiap bulannya nanti juga saya ingatkan di grup nanti batas anjurannya tanggal berapa ini. Baik, bila mana ada pertanyaan sebelum acara ini saya tutup? Sekiranya mungkin ada yang kurang paham. Mitra binaan kami cukup banyak sekali, Pak. Hampir kalau dihitung itu masih 200-an ya. Khusus Balikpapan. Dan saya di sini sendirian di unit TCSL, dan PT Survei Indonesia ini bergerak di bidang jasa. Sudah lama, sejak tahun 91. Kalau dulu namanya PUKK kalau zaman tahun 90 atau 2003 dulu. Terus dari PUKK berganti nama PKBL. PKBL itu cukup lama, dari 2003 sampai 2021 ya. Awal 2021 Maret kemarin baru berubah nama menjadi TCSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Kutai Kartanegara. Untuk saat ini memang beliau paling jauh di Sambuca. Tapi untuk mitra binaan PT Survei Indonesia juga ada di Samarinda, ada di Penajam sampai ke Babulu di sana. Ada yang ditanyakan lagi sebelum ditutup? Saya rasa tidak ada, ya. Sudah cukup paham. Kiranya nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan langsung ke saya. Mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf bila mana pada sore hari ini baru bisa dicairkan program pendanaan UMK ini. Mudah-mudahan bantuan pinjaman ini bisa bermanfaat bagi usahanya Bapak Ibu, dan kami harap juga usaha anjurannya juga harus tepat waktu